Bismillahirrahmanirrahim. Surat untuk ibuku tersayang. Assalamualaikum ibu. Bagaimana kabar ibu di rumah? Sehat? Semoga Allah selalu menjaga ibu dimanapun ibu berada. Dan juga semoga ibu mempunyai umur yang panjang, sehingga nanti ibu kelak bisa melihat anakmu menjadi anak yang soleh dan menjadi anak yang sukses. Ibu, anakmu di pesantren Al-Amin alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ini semua berkat doa ibu yang selalu bermunajat kepada Allah di setiap sepertengah malam dan di setiap sujudnya. Terima kasih ibu atas semua jasanya yang telah engkau berikan dari baru lahir sampai sebesar ini. Engkau masih semangat untuk merawat dan mendidikku. Andai kata emas sebesar gunung kuberikan kepada ibu, itu tidak akan bisa membalas semua jasa ibu kepadaku. Ibu, saya minta maaf kepada ibu selama ini atas semua kesalahan yang telah saya lakukan pada ibu. Dulu, ketika saya belum dimasukkan ke pesantren, ketika ibu menasihatiku, pasti saya tidak mendengarkannya. Ketika ibu menyuruhku ke jalan yang benar seperti sholat, pasti saya menghiraukannya. Ketika saya salah dan ibu memarahi saya, pasti saya melawan dengan kemarahan. Ketika ibu melarang saya untuk tidak keseringan bermain HP, pasti saya anggap seperti angin lewat. Saya baru paham apa-apa yang selama ini saya perbuat sebelum masuk pesantren adalah hal yang tercela. Bahkan bisa jadi saya termasuk golongan anak yang durhaka. Sekali lagi minta maaf ibu atas kesalahan yang lalu. Saya yakin sebelum saya minta maaf kepada ibu, ibu sudah memaafkan atas kesalahan saya. Dan juga terima kasih ibu telah memasukkan saya ke pondok tercinta ini, yaitu Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Ibu, di pondok enak loh. Sangat enak sekali. Di rumah biasanya sering sendirian. Di pondok sangat ramai sekali. Ketika mau makan, banyak teman. Ketika mau mandi, banyak teman. Ketika mau tidur pun, banyak teman. Meskipun ketika makan, mandi, wudhu, selalu ngantri. Tapi gak apa-apa bu, seru loh. Suasana seperti ini tidak ada di rumah. Dulu di rumah jarang sholat dan jarang membaca Al-Quran. Alhamdulillah ibu, saya di sini tidak pernah bolong melaksanakan sholat jemaah 5 waktu. Jangankan yang 5 waktu, sholat sunnah pun saya jalankan seperti tahajud dan duha. Bukan cuma itu loh bu, di sini saya membaca Al-Quran setiap selesai sholat loh. Bahkan saya mulai menghafal juz amma. Hebat kan bu anakmu ini? Semoga anakmu ini istiqomah ya bu. Oh iya lupa bu, di sini saya mempunyai teman dan sahabat yang banyak sekali. Dan juga teman dan sahabat saya baik-baik loh bu. Bukan cuma baik bu,
Ketika mereka melihatku salah, mereka menegurku. Ketika mereka melihatku lalai, mereka mengingatkanku. Dan ketika mereka melihatku malas belajar, mereka memotivasiku. Pokoknya teman dan sahabatku paling the best lah, Bu. Oh iya, Bu. Para muallim juga baik kok, Bu. Mereka saya anggap seperti kakak kandungku. Kok bisa, Bu? Jadi gini, Bu. Ketika saya mempunyai masalah apapun, mereka para muallim menyuruh cerita. Seperti curhat itu, Bu. Ketika saya tertidur dan waktu sholat sudah dimulai, mereka bangunin saya untuk sholat Jumat di masjid. Bahkan para muallim bangunin saya jam 3 pagi untuk melaksanakan sholat tahajud dan witir berjamaah. Andaikan saya di rumah, pasti ibu tidak tega membangunkanku dari tidur. Benar kan, Bu? Ayo ngaku. Tapi ada loh, Bu, muallim yang galak. Kemarin saya terlambat pergi ke masjid. Saya dihukum ngaji surat Yasin dengan posisi berdiri. Tapi tidak apa-apa kok, Bu. Meskipun saya dihukum, wong saya salah kok. Tapi, Bu, semenjak saya dihukum, saya sangat berhati-hati dalam mengatur waktu. Dan alhamdulillah, sampai saat ini saya tidak terlambat lagi. Itu semua berkat hukuman itu saya jadikan pelajaran supaya tidak mengulangi hal tersebut. Oh iya, ini lagi, Bu. Sama Ustadz baik juga loh, Bu. Kemarin saya sedikit pusing kan, jadi saya istirahat di rumah sehat. Tapi apa yang terjadi, Bu? Ustadznya datang menjengukku. Dan kemudian beliau duduk di sampingku dan menanyakan mengenai kondisiku. Ketika saya mulai mengeluh apa yang saya rasakan, yaitu sedikit pusing, ustadznya langsung keluar dari rumah sehat itu. Dan kemudian selang beberapa menit, ustadz itu datang lagi. Jadi ternyata beliau keluar dari rumah sehat. Beliau itu keluar untuk membeli obat dan sedikit makanan untukku. Kemudian ustadz itu memberikan obat dan roti untukku. Beliau menyuruhku setelah diminum obatnya dan dimakan rotinya, beliau menyuruhku untuk istirahat kembali. Setelah saya tidur, Bu, kemudian bangun dari tidur dan alhamdulillah badanku segar bugar, Bu. Terima kasih ya Ustadz atas kebaikan Ustadz kepadaku. Pokoknya saya bangga, Bu, belajar di Pondok Pesantren Al-Amin Branduan. Meskipun saya jauh dari orang tua, ternyata di pondok pesantren ada loh sifat seperti sifatnya ibu dan ayah. Meskipun saya jauh dari abang dan kakak, di sini di pondok pesantren ada penggantinya abang dan kakak. Kalau saya salah, pasti dinasihati. Alhamdulillah, pokoknya saya bangga menjadi santri di pondok pesantren Al-Amin Branduan. Cukup di sini ya, Bu, curhatan saya. Pokoknya saya tidak salah belajar di pondok pesantren ini. Sehat selalu, Bu. I love you full, ibuku tersayang, dari anakmu yang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.